wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat Galecok ya. Kita akan temui Bapak Faisal ya, yang telah membuat sebuah inovasi produk-produk turunan ya, yang memang sangat guna. Dan ya selengkapnya kita akan tanyai ya Bapak Faisal, bagaimana ya itu membuat atau ide-ide kreatif dari produk-produk turunan tersebut ya. Yuk kita tanyai ya, jumpai Bapak Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Faisal ya. Selamat ya Pak Faisal. Bagaimana Pak Faisal? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Selalu bahagia ya. Alhamdulillah selalu bahagia. Berarti kalau memang bahagia berarti tanda-tanda orang yang bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Yuk izin waktunya Bapak ya, untuk menanyakan apa-apa saja produk unggulan Bapak ciptakan ya. Ide-ide kreatif yang mungkin bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan warga umum yang lainnya gitu kan. Yuk ya sahabat, sambil santai-santai saya mengunjungi sengaja ke rumah Bapak Faisal ya, untuk mencari informasi bahwa di sini ada pekerjaan menciptakan sebuah produk turunan ya. Sengaja saya untuk pemirsa Galecok ya, saya sengaja mencari informasi dan saya menanyakan lebih jelasnya lagi gitu ya. Gimana Pak itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepingin menggambarkan dulu mengenai Garut. Iya, ya betul. Ya gimana? Garut ini punya potensi yang cukup besar dalam hal pertanian, dalam hal ya macam-macam. Ibaratnya Garut ini sebagai surga. Sehingga beberapa potensi yang ada di Garut ini itu kita perlu melakukan suatu rekayasa untuk mengembangkan beberapa turunan dari potensi lokal yang ada. Contoh diantaranya adalah yang saya mau angkat di sini adalah jeruk bergamot, citron bergamot Itali. Bergamot Itali ini memang dikembangkan oleh Itali dan di sana diperkenalkan yang namanya bergamot. Tetapi jeruk ini sebenarnya asalnya Asia Tenggara, di Asia dibawa ke sana dan dikembangkan untuk dijadikan parfum. Nah itu, sedangkan kita jeruk bergamot ini awalnya hampir tidak punya tidak punya harga. Petani hanya menjual daunnya saja, buahnya tidak. Nah, untung dari beberapa petani melihat ada peluang untuk dilakukan ekspor, sehingga jeruk purut ini, jeruk purut tapi bukan jeruk purut, dia dikembangkan silang. Jadi jeruk bergamot ini adalah penyilangan. Dua jenis jeruk dijadikan satu. Nah, ini dikembangkan di daerah Garut. Nah, ini cukup potensial sekali. Jeruk bergamot. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa jeruk bergamot ini setelah kita memproduksi ya turunan daripada pohon ini banyak sekali. Contoh diantaranya cukup detail juga ya, baru sahabat, pembukaan memang bikin penasaran ya. Malah tadi ada kata jeruk margamot ya. Jeruk margamot itu bergamot. Oh, jeruk bergamot ya. Bergamot. Jeruk bergamot. Jeruk bergamot itu apa? Itu jenis apa itu? Jeruk bergamot ini penyilangan ya, disilang ada dua
macam jeruk disilang. Tadi yang saya katakan bahwa jeruk ini pertama kali dikembangkan di Italia dan dijadikan parfum. Di sana dijadikan parfum. Nah, di sini alhamdulillah jeruk yang tadinya tidak laku di pasar, kalau mau dibeli pasti orang nggak akan mau membeli buahnya karena tidak punya air. Nah, sehingga padahal ini mempunyai nilai jual yang cukup besar ya, cukup tinggi kalau di Eropa sana. Nah, sehingga jeruk bergamot ini orientasinya ke ekspor. Nah, sebagian ekspor ini kita buat produk turunannya. Nah, kalau dibilang bergamot mirip dengan jeruk purut. Kulitnya ya, kulitnya agak tebal-tebal gitu ya, tebal-tebal, tetapi bukan jeruk purut. Jadi ini adalah bergamot, namanya bergamot. Nah, salah satu di antara turunan yang kita kembangkan bergamot ini, pertama adalah essential oil. Nah, essential oil kayak begini, maaf saya ambil dulu. Yang gimana Kak? Ya kayak begini. Nah, ini essential oil, warnanya agak kehijauan sedikit ya, sampai kuning kehijauan. Ini essential oil. Ini manfaatnya, ini untuk aromaterapi, ini menenangkan perasaan, dan dia kalau seumpama stres, untuk obat stres ini jeruk bergamot ini. Nah, kemudian macam-macam juga hidrosolnya ini juga, hidrosol artinya pada air destilatnya kan kita ini didestilasi, ada air ikutan. Nah, air ikutannya juga adalah semacam herbal. Nah, ini ada beberapa testimoni yang memakai hidrosol ini cukup bagus sekali. Di antaranya seperti saya sendiri sebagai testimoni, pada saat saya menggigil panas, saya langsung minum hidrosolnya. Nah, alhamdulillah malamnya itu sudah reda, sudah tidak menggigil lagi. Jantung yang tadinya kecepatannya kayak habis lari ya, itu mungkin tensinya agak tinggi. Nah, pada saat setelah minum langsung down, langsung turun normal. Yang tadinya saya tidak pernah 135, tidak pernah 105/90, baru kali itu setelah minum air bergamot. Nah, itu salah satu diantaranya. Tadi ada ini maksudnya gini, ini minuman ini bukan minuman. Ini mau tanya ya. Essential oil. Essential oil. Nah, itu cara penggunaannya apa, jenis apa? Minyak, oil, atau minuman? Ini minyak terbang. Minyaknya sama dengan minyak kayu putih. Sama dengan minyak kayu putih, kalau dioleskan dia cepat menguap. Dan ini aromanya tentu aroma jeruk yang paling dominan. Nah, inilah yang membuat kita merasa kalau stres, dengan menghirup ini kita punya hormon pituitari akan menangkap respon sehingga kita merasa tenang. Itu tuh efek daripada ini. Termasuk juga efek-efek terhadap kesehatan banyak. Termasuk juga ini anti aging, anti ketuaan. Mantap. Iya, ini kalau kita di kosmetik ini sebagai anti aging. Nah, makanya jeruk bergamot ini untuk di kosmetik ya memang cukup banyak ya. Kalau di luar negeri dibuat sabun, dibuat teh, kemudian ada beberapa minuman lah untuk jeruk bergamot. Pak, tadi mengatakan bahwa oil ini bisa mengandung beberapa manfaat ya. Nah, itu bisa ketahuan ya. Itu dilihat dari mana? Kebetulan kita punya
laboratorium, laboratorium sederhana, bisa untuk menentukan, taruhlah seumpama ini anti aging. Nah, anti aging ini artinya anti ketuaan lah, supaya kita bisa yang keriput, tadinya keriput, kalau kita pakai ini insya Allah sih akan mengalami apalagi itu antioksidan lah. Nah, ini hasil dari percobaan bahwa ada namanya jamur Saccharomyces, ketika ditambahkan dengan atsiri ini, dia akan mengalami waktu hidup lifetime-nya. Ini yang tadinya seumpama Saccharomyces ini adalah jenis jamur ketika di laboratorium, istilahnya in vitro itu ditambahkan atsiri ini, dia akan mengalami perpanjangan hidup dibanding tidak ditambahkan atsiri. Nah, ini adalah suatu penelitian itu banyak di penelitian ini pun diteliti di Institut Pertanian Bogor ya. Beberapa peneliti sudah melakukan itu. Nah, di samping itu ini juga sebagai antibakteri. Nah, jadi ketika kulit-kulit yang ada luka atau ada semacam bintik digigit semut, digigit nyamuk. Nah, ini merupakan juga berkhasiat untuk minyak ini. Nah, di samping itu ada beberapa seperti untuk minuman ya. Jadi tadi untuk di kesehatan dan kecantikan. Nah, ini juga buahnya bergamot ya. Ini kita sudah keringkan, dan di dalamnya ini ini sebagai pot. Nah, sebagai pot untuk dimasukkan teh di dalam, teh hijau. Teh hijau dicampur dengan pucuk daun bergamot. Nah, kita masukkan di dalam. Nah, ini nanti tinggal diseduh dengan tehnya. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini salah satu di antara turunannya ya. Nah, semacam ini maaf, saya perlihatkan lagi ini. Nah, ini ada teh hijau di dalamnya. Teh hijau ini dimasukkan saja, teh hijau ini. Teh hijau. Nah, jadi ketika kita mau seduh ya tinggal diseduh. Nah, ini di antara untuk minuman. Yang tadi kecantikan minuman. Nah, juga masih ada. Ini kebetulan ada produk teman saya. Ini Yumi namanya. Ini Yumi. Nah, ini juga menggunakan bergamot. Ini untuk sampo. Iya, sampo ya. Untuk sampo. Sampo untuk ini supaya. Jadi banyak juga turunannya ya. Ini memakai salah satu adalah atsiri bergamot. Nah, kalau saya lihat juga ini rupanya ini bisa juga untuk sabun rupanya ini. Setelah saya coba ini, malah saya dikasih sama teman yang memproduksi yang memproduksi sampo ini, tapi memakai atsiri yang punya saya. Mantap ya. Nah, jadi ini atsiri yang kita buat, ini yang mereka buat sebagai sampo. Tapi kalau saya menggunakan malah untuk sampo dan sabun mandi malah. Tapi atsirinya dikirimnya buatan di sini. Atsirinya pakai untuk membuat sampo. Ini teman dari Bogor. Sesama UMKM. Wih, mantap. Di sini juga ada beberapa kelompok ibu-ibu juga membuat namanya Gegero. Wih, mantap. Sabun Gegero itu memakai ini juga, memakai atsirinya. Nah, jadinya sabun cuci piring herbal, karena tidak ada unsur-unsur apalagi namanya ini unsur kimia lain. Ada lagi keturunan yang lainnya, turunannya. Sebenarnya banyak turunan dari
apa ini dari jeruk asiri ini asiri dari jeruk bisa bahan jeruk itu ya. Iya. Pertama kelompok makanan dan Iya. minuman. Kalau makanan ini kita lagi mau mengembangkan jadi si buahnya yang dalamannya itu daging dari jeruk bergamot ini nantinya kita akan membuat permen, membuat minuman-minuman lain. Iya. Nah itu kelompok daripada makanan, termasuk ya teh tadi ini teh bergamot gitu kan dari buah bergamot. Nah ini teh. Ya, Kemudian untuk kosmetik ya yang tadi ini sampo herbal Yumi namanya, ini herbal. Nah ini juga organik juga karena semua komponennya itu organik. Demikian sahabat Galecok ya, pemaparan intisari pemaparan ya dari Bapak Faisal ya, yang memang keseharian dia selalu berinovasi dengan analisa-analisa percobaan-percobaan ya, dengan hal-hal yang baru ya. Nah, mungkin terima kasih ya Bapak Faisal atas waktunya ya. Kalau bisa kita kebun dan proses bagaimana untuk mendapatkan atsiri ya. Nanti besok bisa kita lihat prosesnya. Nah, sahabat, nanti ya kita ikuti di episode berikutnya. Kita lihat ya dari mulai ke kebun memetik bahan mentahnya jeruknya dan sampai proses ya, sampai proses atsiri ya. Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih sahabat Galecok yang telah mengikuti perjalanan vlog Galecok ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sahabat-sahabat Galecok semua semoga sehat selalu dan bahagia ya. Ya, begitu. Ada yang bisa disampaikan Bapak Faisal untuk pemirsa Galecok, silahkan. Ya, ikuti ya. Galecok, jangan lupa subscribe ya and like ya. Supaya bisa terus menerus mengikuti perkembangan daripada potensi Garut yang ada. Sip. Nah, karena ada beberapa selain daripada jeruk masih banyak. Akar wangi juga kita harus angkat. Karena akar wangi ini cuman ada di Garut. Wih, mantap. Di dunia cuman ada 3 yang memproduksi, dan itu juga kita mengembangkan beberapa turunan daripada akar wangi ini dan atsiri yang ada. Itu banyak sekali. Yang jelas untuk Garut jangan ditanya lagi potensinya. Tinggal kita bagaimana mau mengembangkan, berinovasi agar nilai tambah daripada produk-produk pertanian ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Nah, ini yang target kita untuk mengembangkan potensi yang ada, dikembangkan nilai tambahnya supaya kemudian dikembangkan nilai tambahnya, diberi pengajaran kepada kelompok-kelompok tani supaya bisa memproduksi apa sih produk-produk dari turunan berbagai potensi lokal yang ada di Garut. Mantap. Nah, ada lagi satu. Silakan. Unilever itu lahir dari Garut. Wish, mantap. Bisa dilihat di buku sejarah Garut bahwa Unilever itu berkembang mulai dari Garut, dari kota Garut. Wish, kemudian dia hijrah ke Surabaya. Wish. Di sanalah mereka mengembangkan sampai Unilever. Nanti ya selanjutnya sejarah Garut menjadi tonggak sejarah Unilever dunia ya. Tunggu berita berikutnya, informasi berikutnya di Galecok Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.